Hai semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Hukum Tata Lingkungan. Tetapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Nelly Panggabean dengan NPM 26125 berdiri sebagai ketua kelompok. Selanjutnya rekan saya Anggi Simbolon dengan NPM 2610104. Selanjutnya Gideon Simbolon dengan NPM 26137 dan Arisa Aprilia Barus dengan NPM 26117. Fenty Murni Sari Hareva dengan NPM 206010150. Arita Mamanurun dengan NPM 2061118. Dan yang terakhir, Daniel Shihombing dengan NPM 18600-206 dengan dosen pengasuh Bapak Dr. Insinyur Martono Angusti, SA MM Home. So, here we go. Selamat menyaksikan. Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Maltijo, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum atau ancaman pidana bagi yang melanggar larangan. Dari batasan yang dibuat tersebut dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menyusul unsur-unsur tersebut, yang pertama, subjek, yang kedua kesalahan, yang ketiga bersifat melawan hukum atau dari tindakan, yang keempat suatu tindakan yang dilarang dalam dan diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggaran ancaman tindak pidana. Yang kelima, waktu, tempat, keadaan atau unsur subjektif lainnya. Sementara Watijik Salim menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu yang pertama melawan hukum, yang kedua merugikan masyarakat, yang ketiga dilarang oleh peraturan pidana, yang keempat pelakunya diancam dengan tindakan pidana. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui ada 8 unsur tindak pidana. Yang pertama unsur tindakan laku, yang kedua unsur melawan hukum, yang ketiga unsur kesalahan, yang keempat unsur akibat konstitutif, yang kelima unsur keadaan yang menyertai, yang keenam unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut tindak pidana, yang ketujuh unsur syarat tambahan untuk mempererat pidana, dan yang terakhir unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana. Jelaskan pengertian unsur objektif dan 6 unsur yang terdapat dalam diri terdakwa kasus pidana. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi perbuatan atau kelakuan manusia di mana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif atau berbuat sesuatu akibat yang menjadi sebab dari delik. 3. Tindak pidana material lingkungan hidup memerlukan atau perlu terlebih dahulu dibuktikan adanya akibat dalam hal ini terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Berikan contoh kasusnya. Contoh kasusnya yaitu lumpur beracun yang ada di lahan pemukiman. Pada Oktober 2019 diketahui adanya penguburan puluhan ton lumpur beracun di dalam tanah perumahan desa Darawolong, Kecamatan Purwasari. Satuan Reskrim Polres Karawang berhasil mengungkap kasus pencemaran lingkungan yang melibatkan beberapa perusahaan itu. Lumpur beracun itu berasal dari 3 perusahaan tekstil yang ada di Bandung. Limbahnya diambil dari PT FJ, PT BCP, dan PT TB. Menurut Bimantoro, limbah beracun itu seharusnya dibawa ke PT WI di Tangerang untuk dimusnahkan. Diduga demi meraup keuntungan, PT RPW dan PT LSA selaku pihak ketiga yang mengantar limbah melakukan penyelundupan limbah. Diduga motif mereka untuk mendapat keuntungan. Bimantoro menjelaskan bahwa PT RWP dan PT LSA merupakan perusahaan transporter yang membuat kesepakatan dengan 3 pabrik tekstil penghasil limbah. Inisial NH, Direktur PT RPW dan PT LSA, kemudian bersekongkol dengan koordinator lapangan, inisial SI, untuk tidak memproses uang tersebut. Kami sudah tetapkan NH dan SI sebagai tersangka dalam kasus ini. SI berperan mengiring para supir membuang limbah ke Karawang, terang Kasat Reskrim Polres Karawang. Puluhan ton lumpur beracun dibawa dengan 5 buah dump truk dari Bandung ke Karawang. Truk-truk tersebut tiba pada malam hari agar tak mengundang perhatian. Pada tanggal 29 Oktober 2019, aksi kejahatan tersebut diketahui warga. Warga pun kemudian melaporkannya ke pihak berwajib. Setelah melakukan pengintaian, polisi berhasil menangkap 5 supir. Penyelidikan berlanjut dengan mengarah ke NH dan SI. Kami jerat pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terang Bimantoro. Delik formil adalah delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang tanpa memandang akibat dari perbuatan. Delik formil terdapat pada pasal 100 sampai dengan pasal 11 dan pasal 113 sampai dengan pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Contoh kasusnya tentang pembuangan limbah pabrik yang telah diatur untuk tidak membuang sembarangan. Sebuah pabrik yang telah diberi izin untuk berdiri dan beroperasi tentu telah mendapat ketentuan-ketentuan untuk mengikuti peraturan yang telah diberikan pemerintah. Apabila perusahaan tersebut membuang limbahnya yang kebetulan di dekat pabrik tersebut adanya aliran sungai dan sungai tersebut banyak dipergunakan oleh masyarakat, maka perusahaan bisa disomasi dengan arti pejabat perusahaan pembuat perjanjian dapat dipidana. Contoh kasus lingkungan hidup dakwaan alternatif. Jumlah industri telah meningkat dengan cepat dan menyebabkan beberapa persoalan lingkungan. Dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak industri menghasilkan limbah berbahaya yang merupakan salah satu isu tindak pidana lingkungan. Tulisan ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Cibinong atas dakwaan tindak pidana lingkungan kepada Lee Sang-buk, Direktur PT Roselia Texindo. Perusahaan yang bergerak di bidang tekstil ini didakwa melakukan pencemaran air Sungai Cikuda, Bogor, karena membuat limbah kimia hasil proses industri. Pada akhirnya majelis hakim memutus bahwa Lee Sang-buk tidak bersalah. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, ia tidak terbukti melakukan tindak pidana lingkungan yang didakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang lingkungan hidup. PT Indo Barat Rayon dihukum secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana karena melakukan tindak pidana lingkungan hidup pasal 103 Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Junto pasal 64. Dalam putusan pada hari Kamis 23 Juni 2016, Pengadilan Negeri Purwakarta membacakan putusannya dalam perkara pidana lingkungan hidup nomor 113 PIDB-LH-2016-PN-PWK. Sidang yang dikotai oleh Barita Sindaga ini memutuskan menyatakan terdakwa PT Indo Barat Rayon yang diwakili oleh Sipnar Agarwala, Direktur Keuangan, terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, menghasilkan limbah-limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 yang dilakukan secara berlanjut, dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun dan pidana denda sebesar 1.500.000.000 rupiah. Perbuatan pokok yang didakwakan adalah terdakwa limbah-limbah B3 Kerawa Kalimati yang berada di sebelah PT Indo Barat Raya hingga akhirnya tertimbun limbah-limbah B3 dari yang dulunya berupa setu dengan luas lebih kurang 80 meter persegi dan kedalaman antara 6 sampai 7 meter serta bisa dilalui dengan perahu getek, kini sudah menjadi area persawahan warga setempat. Akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusannya sebagaimana telah disebutkan di atas, yakni menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana lingkungan hidup pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana dalam dakwaan alternatif kedua, berbeda dengan pendapat penuntut umum yang berpendapat terdakwa terbukti sah jika bersalah melakukan tindak pidana pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana dengan dakwaan alternatif yang ketiga. Penuntut umum menuntut agar terdakwa hanya dijatuhkan pidana sebesar 1 miliar rupiah dan tambahan perbaikan dari tindak pidana yang terbukti, yaitu perbaikan terhadap limbah B3 di sekitar tindak pidana yang terjadi di Rawa Kalimati tanpa dasar yang teguh terhadap bagaimana dan biaya dan ditanggung oleh siapa. Sedangkan hukuman yang diterapkan majelis hakim adalah pidana penjara selama 1 tahun, masa percobaan 2 tahun, dan pidana denda sebesar 1.500.000.000 rupiah dengan ketentuan jika denda tersebut tidak diganti dengan perampasan aset terdakwa oleh penuntut umum untuk dicualilangkan denda-denda tersebut.